Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Shalom semuanya. Saya sungguh bersyukur dan bersuka cita kita bisa bersama-sama boleh datang, kita boleh beribadah bersama-sama, kita boleh menyembah Tuhan dan beribadah bersama-sama di saat pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang dipercaya pada saya pagi hari ini, saya akan berikan judul Jesus Among Other Gods ya. Sebuah judul yang saya ambil dari sebuah buku ya, yang ditulis oleh Ravi Zacharias, seorang apologetika Kristen dari India, di mana dia menggumuli pergumulan dalam era postmodern ini, di mana banyak orang yang sudah tidak lagi menjadikan Yesus sebagai Tuhan, bahkan tidak peduli Yesus itu mau Tuhan, mau tidak, bukan urusan saya. Dalam zaman yang skeptis ini, bila kita kembali untuk melihat, membandingkan dengan jelas, siapakah Yesus di tengah-tengah banyak agama? Siapakah Yesus di tengah banyak ilah, banyak berhala yang disembah oleh dunia ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang kita bersama-sama membuka sebuah ayat firman Tuhan, satu ayat firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Mari kita membacakan bersama-sama sebuah firman Tuhan yang mungkin kita sudah baca berkali-kali, kita sudah menghafalnya, mungkin di antara kita yang sudah menghafalnya. Mari bersama-sama kita kembali merenungkan, kembali melihat sebuah kebenaran yang penting ini. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Mari bersama-sama dengan saya, kita membaca bagian firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selama bulan September ini, GKI Musana mengambil sebuah tema besar di mana kita akan melihat dunia dengan segala pergumulannya, dunia dengan segala masalahnya, dunia dengan segala isu-isu yang terjadi, termasuk isu yang terjadi di dalam gereja-gereja Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita sadari ataupun tidak, dunia yang sedang kita tinggali ini sekarang ini adalah dunia yang sedang mengalami krisis multidimensi. Krisis multidimensi terjadi dan itu diketahui dengan jelas sejak adanya pandemi COVID berapa tahun yang lalu. Ketika pandemi COVID berlangsung, maka dunia mengalami pergumulan. Banyak orang begitu ketakutan, dikuasai ketakutan, takut terpapar virus COVID dan akhirnya mengalami kematian. Begitu takutnya orang sehingga orang menjadi tidak bisa keluar rumah dengan bebas. Pandemi COVID menghancurkan kondisi ekonomi dunia ini. Dan semakin parah ketika diperparah ketika pandemi baru saja selesai. Terjadi perang antara Rusia dan Ukraina, di mana Rusia menyerang Ukraina. Dengan adanya ini maka begitu banyak dampak ekonomi yang terjadi. Terjadi krisis ekonomi, terjadi krisis politik, terjadi krisis lingkungan hidup dan sebagainya. Perang ini terus berlangsung sampai saat ini. Belum selesai perang Rusia dan Ukraina. Di mana Ukraina sebagai penghasil gandum yang terbesar. Rusia sebagai penghasil gas yang terbesar di Eropa. Membuat akhirnya negara-negara yang mengimpornya menjadi kesulitan karena mereka tidak bisa mengekspor hasil produksi mereka. Eropa banyak negara yang mengalami krisis ekonomi. Dan banyak negara sudah mengalami kebangkrutan. Ancaman kemiskinan menjadi semakin parah. Krisis pangan yang terjadi karena El Nino, cuaca El Nino membuat kekeringan terjadi di mana-mana. Belum lagi ditambah adanya krisis lingkungan hidup, di mana banyak sekali terdapat hutan-hutan yang gundul. Kita pada saat saya mempersiapkan ini, saya menemukan sebuah artikel yang menarik. Ada sepasang suami istri bernama Sebastio Sadalgo dan juga Leila Sadalgo dari Brasil, di mana mereka ketika pulang ke negaranya tahun 2001, mereka melihat hutan begitu gundul di daerahnya, dan mereka bertekad ya, di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah, mereka bertekad ingin menanam 4 juta pohon selama 20 tahun. Mereka tekun melakukannya dan akhirnya hutan yang gundul itu kembali menghijau di tahun 2019 dan spesies-spesies kembali tinggal di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, krisis demi krisis terjadi. Krisis demi krisis dihadapi oleh kita manusia dalam dunia ini. Ditambah lagi dengan adanya krisis gender yang disampaikan oleh penginjil Karmia.
beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu. Di mana kita melihat di Olimpiade yang lalu di bulan Juli, Olimpiade di Paris, kaum LGBT, kaum lesbian, gay, dan transgender, mereka ingin menyatakan eksistensi mereka. Mereka tidak lagi peduli dengan adanya Tuhan. Mereka ingin menyatakan keberadaan mereka. Mereka memakai parodi perjamuan kudus, menghina Kristus, menghina Yesus, seolah-olah menantang Tuhan. Tuhan, kira-kira apa yang kau bisa lakukan ketika kami lakukan ini? Maka mereka melakukan itu dengan kesombongan yang luar biasa. Mereka menunjukkan eksistensi mereka di dalam Olimpiade yang diadakan di Paris. Dan kita mungkin sudah tidak lagi heran kalau kita pergi ke luar negeri, mungkin kita akan menemukan tempat-tempat toilet umum dengan tidak lagi jelas gitu gendernya ya. Ada pria, wanita, tapi nanti ada gender yang di tengah-tengah yang tidak jelas. Mau pria atau wanita, tidak jelas. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus, di antara semua krisis yang terjadi, di antara semua krisis yang dialami dalam dunia berdosa ini, sebenarnya ada satu krisis yang jauh lebih membahayakan. Krisis yang seringkali diabaikan, yang seringkali tidak disadari oleh banyak orang Kristen di dalam dunia ini, yaitu krisis iman. Suatu kondisi di mana orang-orang Kristen, orang-orang percaya, mereka mulai ingin meninggalkan imannya kepada Yesus karena berbagai macam penderitaan, berbagai macam masalah hidup, berbagai macam hal yang membuat dirinya kecewa dengan Tuhan. Untuk apa saya ikut Tuhan? Kalau hidup ini penuh dengan masalah, untuk apa saya percaya Yesus? Kalau Yesus tidak dapat menolong saya, untuk apa saya percaya Yesus? Kalau hidup ini ternyata setelah saya ikut Tuhan, hidup ini menjadi semakin susah. Mengapa saya harus tetap beriman kepada Yesus? Mengapa saya harus tetap menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya? Ketika banyak sekali masalah, banyak sekali pergumulan yang seakan-akan tidak ada pengharapan. Krisis iman terjadi ketika banyak orang Kristen tidak bertumbuh dewasa secara rohani. Tidak mengenal Tuhan dengan baik dan membiarkan kondisi bayi rohani itu terus-menerus terjadi, terus-menerus dibiarkan dalam jangka waktu yang sekian lamanya. Dan ketika terjadi masalah, terjadi godaan, terjadi tantangan, terjadi pergumulan, terjadi guncangan iman, akhirnya mereka meninggalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini lebih membahayakan lagi dihadapi oleh kalangan anak muda. George Barna dalam artikel yang dimuat oleh STTB ya, saya baca, dia meneliti orang-orang anak-anak muda Kristen usia 18 sampai 35 tahun baik di dunia maupun di Indonesia juga, termasuk di dalamnya Indonesia. Dan George Barna kemudian membagi ada 4 golongan anak-anak muda Kristen usia 18 sampai 35. Yang pertama ada ini anak-anak muda yang baik, anak-anak muda murid Kristus yang menghadiri dan terlibat aktif di gereja. Mereka percaya otoritas Alkitab, mereka mengakui Alkitab sebagai firman Allah. Mereka percaya Yesus sudah menebus mereka. Mereka bergairah ingin menyatakan iman mereka. Mereka mungkin melayani Tuhan. Mereka mungkin hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan. Di dunia hanya 13% Bapak Ibu orang Kristen. Dari mungkin miliaran orang Kristen dunia ini hanya 13% yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan baik. Di Indonesia masih lebih tinggi 20%. Tapi sebaliknya, golongan yang kedua adalah habitual church goers, di mana ini adalah orang-orang Kristen, anak-anak muda yang ke gereja, masih ke gereja, tetapi tidak memiliki kepercayaan inti tentang kekristenan. Di dunia 30% dan Indonesia adalah tertinggi di dunia menurut George Barna, 64%. Mereka ke gereja, tapi mereka tidak tahu mengapa ke gereja. Mereka ke gereja, tapi tidak mengenal dengan baik siapakah Yesus. Mereka ke gereja mungkin karena Kristen keturunan. Karena orang tua saya Kristen, papa mama Kristen, maka saya ke gereja. Karena orang tua saya Kristen, maka saya ke gereja. Tapi mereka tidak mengerti dengan jelas mengapa mereka harus percaya Yesus. Mengapa mereka harus setia kepada Yesus. Bahkan mereka mungkin tidak peduli dengan pentingnya belajar firman Tuhan. Mereka mungkin buka Alkitab hanya di gereja. Setiap hari tidak pernah baca Alkitab. Dan dari 10 anak muda Kristen, rata-rata 6 anak muda, mereka
tidak memiliki kepercayaan ini tentang Kristenan. Satu kondisi di mana mereka mudah sekali mengalami krisis iman. Golongan yang berikutnya adalah nomads. Ini lebih parah dari yang tadi. Mereka mungkin masih mengaku Kristen, tapi mereka tidak menghadiri gereja. Tidak lagi menghadiri gereja secara rutin. Mungkin mereka setahun sekali ke gereja. Natal ke gereja. Tapi tiap minggu tidak pernah ke gereja. Di dunia sudah jauh lebih tinggi, 37%. Indonesia 15%. Tidak heran maka di dunia ini, gereja-gereja di Eropa kosong. Gereja sudah berubah menjadi museum, berubah menjadi masjid, berubah menjadi vihara, berubah menjadi mall. Dan lebih parah lagi, ini kondisi yang parah adalah ex-Christian, prodigals, yaitu orang-orang, anak-anak muda yang tidak lagi mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Kristen. Meskipun Indonesia masih terendah, tapi kita harus melihat di survei yang sebelumnya, ada 64%, ada 15% anak-anak muda yang tidak pernah memahami dengan baik apa artinya menjadi Kristen. Yang tidak pernah belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang tidak peduli dengan pentingnya mengenal Tuhan dengan lebih dalam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau misalnya kita menggantikan wajah-wajah anak tadi dengan wajah-wajah anak-anak muda atau anak-anak di sekitar kita. Mungkin itu anak kita. Mungkin itu keponakan kita. Mungkin itu cucu kita. Mungkin itu anak tetangga kita, anak saudara kita. Orang-orang di sekitar kita. Yang tanpa mereka mungkin menyadari. Mereka tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan secara baik. Dalam dunia penuh dengan krisis. Dalam dunia penuh dengan pergumulan dan masalah. Apa yang akan kita lakukan untuk mereka? Apa jawaban Yesus ketika Tuhan Yesus melihat dunia yang berdosa ini? Kalau kita kembali kepada Alkitab, kembali kepada firman Tuhan, kita akan menemukan dengan jelas Yesus memberikan jawaban seperti ayat yang tadi kita sudah baca. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan. Yesus Kristus adalah satu-satunya kebenaran. Dan Yesus Kristus adalah satu-satunya sumber kehidupan kekal. Mari bersama-sama kita akan lihat sebuah kebenaran ini. Dan kita akan coba untuk melihatnya dalam kondisi dunia yang berdosa. Bagaimana Tuhan memberikan jawaban kepada manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus adalah satu-satunya jalan. Tidak ada jalan keselamatan lain. Itulah yang Tuhan Yesus sampaikan dengan jelas kepada murid-muridnya, kepada kita semua di dalam firman Tuhan, bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat, satunya jalan supaya kita bisa mendapatkan anugerah keselamatan. Satu pertanyaan penting kalau misalnya kita ditanya sebagai orang Kristen, apakah semua agama di dunia ini sedang menyembah Tuhan Allah yang sama? Apa jawaban yang kita berikan? Apa kita setuju mengatakan bahwa semua Tuhan Allah yang disembah oleh semua agama dunia adalah Tuhan Allah yang sama? Siapa yang berkata tidak? Siapa yang berkata sama? Siapa yang berkata tidak sama? Ya. Atau takut semuanya ya, jawabnya gimana gitu ya. Yang jelas pasti berbeda. Tapi ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan, satu-satunya juru selamat. Mungkin kita seringkali mendengar itu dituduhkan sebagai sebuah kesombongan bagi orang Kristen. Atau mungkin yang lebih parah, itu sebuah teori konspirasi yang dibuat oleh sejarah gereja untuk menunjukkan, untuk ingin meninggikan Yesus lebih daripada yang lain. Tapi pertanyaan bagaimana kita menjawab, apakah itu sebuah fakta yang kebenarannya tidak dapat disangkali lagi? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa semua orang sudah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Yesaya 59 ayat yang kedua dengan jelas, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu.
Dosa sudah membuat kita semua manusia berdosa. Harus mengalami kematian rohani, kematian jasmani, dan akhirnya kematian kekal. Tidak ada jalan keluar bagi manusia berdosa. Dari sepanjang sejarah manusia berdosa, ketika Adam Hawa berdosa, maka kita semua mengalami penderitaan demi penderitaan. Sampai akhirnya manusia mengalami kematian dan tidak ada pengharapan. Meskipun manusia mungkin dengan segala macam cara berusaha untuk menjadikan dunia ini menjadi lebih baik. Dengan segala macam cara berusaha untuk boleh membuat sebuah jembatan supaya akhirnya dapat memiliki jaminan bahkan sampai kepada kehidupan setelah meninggalkan dunia ini. Maka banyak orang dengan segala macam cara berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Mungkin banyak agama yang menyatakan dengan perbuatan baik. Harus berbuat baik. Perbuatan baik itu menjadi sebuah sarana supaya akhirnya kita bisa diterima oleh Tuhan. Tapi pertanyaan kita harus sebaik apa? Sebaik apa saudara dan saya supaya kita bisa memuaskan hati Allah. Supaya keberdosaan kita itu bisa disingkirkan dan akhirnya kita bisa mendapatkan anugerah keselamatan. Yang pasti kita harus sebaik Kristus. Standarnya adalah Tuhan Yesus, standarnya adalah Allah sendiri. Tapi mungkinkah kita bisa sebaik Tuhan? Setiap hari kita jatuh bangun bergumul dalam dosa. Maka kita tidak mungkin bisa memiliki hati dan pikiran yang 100% bebas dari dosa. Apalagi dengan berbuat amal atau dengan uang. Saat kita bisa menyogok Tuhan dengan uang untuk bisa diselamatkan, apakah sebenarnya kita sedang menyembah Tuhan atau sedang menyembah iblis? Yang ketiga dengan agama. Setiap agama mengajarkan kita bisa mencari Tuhan. Tapi mungkinkah dalam kondisi kita mengalami kematian secara rohani, dalam kondisi kita mati secara rohani, mungkinkah kita bisa bertemu dengan Tuhan yang sejati? Yang pasti tidak mungkin. Karena kita manusia berdosa, kita mengalami kematian rohani. Kita seperti benda mati. Kalau misalnya pointer ini hilang dari hadapan saya, pastilah saya yang mencari pointer, bukan pointer yang mencari saya. Kalau pointernya teriak-teriak, Agus, ini saya di sini, wah saya takut nanti jadi ini siapa yang ngomong teriak-teriak. Tapi yang pasti Allah yang mencari kita. Ketika semua agama berusaha untuk mengarahkan kita mencari Tuhan. Alkitab dengan jelas, Tuhan Yesus dengan jelas menyatakan, bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari kita. Tuhan yang mencari dan menyelamatkan kita. Maka Tuhan rela meninggalkan kenyamanan surga, datang ke dunia berdosa, lahir di kandang yang hina, sampai menderita di atas kayu salib, untuk boleh menebus dan menyelamatkan kita, manusia yang sudah berdosa. Rata-rata semua agama pasti mengajarkan adanya perbuatan baik sebagai sarana agar manusia dapat diselamatkan. Dan hanya Yesus dalam Alkitab, hanya Tuhan Yesus dalam firman Tuhan yang mengajarkan bahwa keselamatan sepenuhnya adalah karena anugerah Allah melalui iman di dalam Yesus Kristus. Tidak ada cara lain kecuali Allah yang beranugerah berbelas kasihan kepada manusia berdosa. Maka itu Tuhan Yesus sampai mati di atas kayu salib untuk menebus kita, manusia berdosa. Tapi pertanyaan kalau kita lihat dalam dunia ini, mengapa banyak orang yang masih menganggap perbuatan baik adalah suatu hal yang masuk akal? Mengapa perbuatan baik menjadi suatu hal yang sepertinya sangat masuk akal bagi banyak orang dalam dunia ini untuk dapat mendapatkan anugerah keselamatan? Kalau keselamatan itu diberikan secara gratis, secara cuma-cuma, sangat sepertinya itu suatu hal yang murahan, suatu hal yang sepertinya tidak masuk akal pikiran kita. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena memang kita dari kecil, kita selalu diajarkan. Kita selalu diberikan sebuah fakta. Bahwa kalau mau dapat sesuatu, kita harus berusaha. Kalau mau dapat sesuatu, saya harus berjuang. Tidak ada yang gratis dalam dunia ini. Maka tidak mungkin keselamatan bisa diberikan secara cuma-cuma. Karena faktanya dalam dunia ini selalu kita harus berjuang untuk mendapatkan sesuatu. Kalau kita ingin naik kelas, kita harus belajar dengan baik. Kalau kita ingin mendapatkan uang yang lebih banyak, kita harus bekerja keras. Tapi kenyataannya kalau kita lihat fakta dalam dunia ini, keselamatan tidak mungkin kita bisa peroleh dengan usaha kita sendiri. Mengapa demikian? Karena dunia dengan jelas menunjukkan sebuah fakta sejarah.
Ketika dunia ini sudah jatuh dalam dosa, terjadi penderitaan dan kesulitan. Ketika dunia ini semakin maju, ketika teknologi semakin maju, transportasi semakin maju, dan kita bisa menikmati sekarang dunia sudah sangat maju luar biasa dengan internet, dengan informasi yang luar biasa. Tapi penderitaan, kematian dan dosa tidak pernah bisa disingkirkan dari dunia berdosa ini. Setiap hari meskipun mungkin kita berusaha membuat dunia ini menjadi lebih nyaman, kita tetap mengalami penderitaan. Mungkin berapa ribu tahun yang lalu, penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan, TBC dan sebagainya sekarang sudah bisa disembuhkan. Tapi ketika ilmu kedokteran semakin maju, penyakit baru muncul. Allah sedang ingin menyadarkan kepada manusia bahwa tidak mungkin kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri tanpa belas kasihan dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada jalan lain kecuali melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia satu-satunya Tuhan yang rela mati di salib menjadi jalan keselamatan bagi manusia berdosa. Dan kita beriman kepada Yesus sehingga kita dapat mendapatkan anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Yesus sebagai satu-satunya jalan. Karena hanya dialah yang memenuhi syarat untuk menebus kita. Kita seperti orang terpidana mati yang akan menantikan hukuman mati. Dan supaya kita bisa dibebaskan dari hukuman dosa, harus ada orang yang menggantikan kita. Dan pribadi yang menggantikan kita adalah pribadi yang tidak boleh ada dosa sedikit pun. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Dan harus mengasihi manusia tanpa syarat. Dan tidak ada pribadi lain yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah sendiri yang hadir dalam pribadi Yesus Kristus yang tanpa dosa dan mengasihi manusia tanpa syarat apapun juga. Menerima kita apa adanya dan mengubah kita dari orang berdosa menjadi anak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus satu-satunya jalan dan Yesus satu-satunya kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita hidup dalam era postmodern. Kita sadari ataupun tidak, dengan jutaan informasi yang kita bisa terima setiap hari, membuat akhirnya kebenaran itu semakin lama semakin relatif. Apa yang benar menurut kamu, belum tentu benar menurut saya. Apa yang benar menurut sekelompok orang, yaitu menurut kamu benar. Bagi saya tidak. Kebenaran makin lama menjadi makin tidak jelas. Apa yang benar, apa yang salah. Menjadi semakin kabur. Menjadi semakin tidak jelas. Karena setiap orang bisa menentukan kebenarannya sendiri. Maka muncullah KSJ, muncullah LGBT. Karena setiap orang menganggap ya bisa benar nih. Bahkan gereja juga sekarang ada yang memberkati pernikahan sama jenis. Karena mereka menganggap ya itu kebenaran buat kami. Itu kebenaran buat gereja kami. Kebenaran absolut menjadi suatu hal yang tidak lagi disukai. Bahkan Yesus sebagai kebenaran, satu-satunya kebenaran, satu-satunya juru selamat, tidak lagi diakui oleh semua pemimpin Kristen di dalam dunia ini. Banyak gereja yang tidak lagi mengakui Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Mungkin mereka masih percaya Yesus juru selamat, tapi Yesus hanya salah satu juru selamat. Dari eksklusivisme pandangan yang mengakui Yesus sebagai Tuhan, sampai akhirnya menjadi pluralisme. Yang mengakui bahwa semua agama bisa menyelamatkan orang. Kalau dia melakukan perbuatan baik, bahkan ateis pun mungkin ya, bisa diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kebenaran dalam dunia semakin tidak jelas. Dan ketika kita setuju dengan pandangan yang beredar tentang postmodern, yang menyatakan tidak adanya kebenaran universal. Sebetulnya kita sedang menyangkali sebuah fakta bahwa kebenaran itu selalu ada yang sifatnya absolut dan universal. Kalau kita menyangkali, mengatakan bahwa tidak ada kebenaran yang sifatnya absolut, sebetulnya kita sedang membuat persetujuan bahwa tidak adanya kebenaran yang absolut itu sebagai sebuah kebenaran yang sifatnya universal. Semua manusia mengalami kematian. Itu adalah sebuah kebenaran yang sifatnya absolut dan universal. Semua makhluk hidup membutuhkan air, udara, matahari untuk menjalani kehidupan. Itu sifatnya sebuah kebenaran yang absolut dan universal.
Mengapa kita tidak bisa mengakui hal yang sama ketika kita melihat sebuah fakta bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang akan memberikan anugerah keselamatan kepada manusia berdosa. Mengapa kita tidak bisa menganggapnya itu sebagai sebuah kebenaran yang sifatnya absolut dan universal? Firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya Juru Selamat. Dan dia adalah kebenaran yang absolut dan universal. Bapak Ibu, saya bukan dari keluarga Kristen. Papa mama saya bukan Kristen. Saya ke gereja karena ada guru sekolah minggu yang ajak saya ketemu mama saya di pasar. Terus kemudian ajak saya ke gereja. Waktu itu saya kelas 5 SD, jadi kurang lebih 30 tahun sampai sekarang. Tapi ketika saya membaca Alkitab kurang lebih selama mungkin 30 tahun ini, semakin saya membaca Alkitab, semakin saya merenungkan firman Tuhan, semakin saya belajar firman Tuhan, semakin saya diyakinkan bahwa Alkitab adalah firman Allah, semakin saya mencintai Alkitab, bahwa Alkitab adalah buku terindah yang menolong saya untuk saya boleh menjalani kehidupan saya di dalam dunia ini. Yesus adalah satunya kebenaran. Dan kebenaran ini dengan jelas Yesus buktikan dengan kebangkitannya. Yesus adalah satu-satunya sumber kehidupan kekal. Semua pendiri agama dalam dunia ini berakhir pada kematian. Muhammad mengalami kematian. Buddha mengalami kematian. Semua paus pada akhirnya mengalami kematian. Joseph Smith sebagai pendiri gereja Mormon mengalami kematian. Mahatma Gandhi mengalami kematian. Semua Dalai Lama di Tibet akhirnya berakhir pada peti jenazah kematian. Dan hanya Yesus yang mati di salib bangkit pada hari yang ketiga. Membuktikan bahwa Yesus hidup karena dia adalah Tuhan yang bangkit dari kematian dan hidup untuk selama-lamanya sampai saat ini. Pertanyaannya, kita percaya atau tidak Yesus hidup? Bapak Ibu, kalau misalnya kita tanya, apakah Bapak Ibu percaya Yesus hadir saat ini bersama kita? Apakah kita percaya bahwa Yesus melihat ibadah kita saat ini? Yesus bersama-sama dengan kita saat ini? Siapa di antara kita yang percaya? Dia ada saat ini. Tapi pertanyaan, bagaimana kita membuktikan? Jika ada orang skeptis, jika ada orang ateis, bagaimana kita membuktikan bahwa Yesus sebagai Tuhan yang bangkit adalah sebuah fakta sejarah yang terjadi dalam dunia ini? Bapak Ibu, Yesus dengan jelas membuktikan kebangkitannya. Maka Yesus berani menyatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Apakah kita percaya? Meskipun mungkin sejarah dunia membuktikan banyak sekali tantangan terjadi. Kalau kita ingat ya, mungkin di antara kita ada yang pernah membaca ataupun melihat film tahun 2006, seorang penulis bernama Dan Brown, dia menuliskan sebuah buku dengan judul Da Vinci Code. Sebuah buku yang mengguncangkan iman Kristen dengan menyatakan bahwa dalam buku itu seperti menyatakan bahwa ada teori konspirasi yang dibuat oleh Kaisar Konstantinus ketika menjadi Kristen, maka akhirnya sebuah rahasia yang ditutupi selama ini oleh Vatikan Roma dan menyatakan bahwa Yesus itu tidak pernah mati di salib. Yesus itu akhirnya menikah dengan Maria Magdalena. Dan ketika lukisan perjamuan terakhir yang dilukis oleh Leonardo da Vinci, Dan Brown menyatakan bahwa murid yang ada di sebelah Yesus itu bukan Yohanes, tapi Maria Magdalena yang akhirnya menikah dengan Tuhan Yesus. Gereja terguncang, apalagi film yang dimainkan oleh Tom Hanks pada saat itu di Hollywood menjadi tontonan yang mengguncang iman Kristen. Bagaimana kita menjawab hal ini? Bagaimana sebagai anak-anak Tuhan kita membuktikan sebuah kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu, saya begitu diberkati dengan sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Mike Licona. Bukunya sangat tebal, saya ada bawa, saya baca juga buku ini.
Buku ini adalah buku yang tulis oleh Profesor Mike Licona, cukup tebal, 700 halaman lebih. Sebuah buku sebagai disertasi PhD dia, pada saat dia studi teologi PhD, dan dia meneliti tentang kebangkitan Yesus. Kurang lebih 8 tahun dia melakukan penelitian ini, dan saat itu kemudian 2010 ketika buku ini diterbitkan, Profesor Mike Licona diundang ke Jakarta, dan saya hadir di seminarnya, kurang lebih mungkin ada 1.000 orang lebih hadir dalam seminar itu. Dan yang menarik Bapak Ibu, ketika saya melihat hal ini adalah bagaimana Tuhan itu betul-betul menguasai sejarah dunia ini. Ketika 2006, Dan Brown mencoba dipakai oleh iblis untuk menggoncang iman Kristen. Beberapa tahun sebelumnya, Allah sudah mempersiapkan Tuhan, dia sudah mempersiapkan seorang anak Tuhan bernama Mike Licona untuk boleh membuktikan secara jelas bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Profesor Mike Licona tidak hanya meneliti dari Alkitab, tapi dia coba menggali, dia meneliti tulisan-tulisan sejarah orang-orang Yahudi baik Yosefus, Tacitus, sejarawan Romawi, dan dia menemukan dengan jelas dalam tulisan sejarah yang ditulis oleh bukan muridnya Tuhan Yesus, dengan jelas dinyatakan bahwa Yesus mati di salib dan Yesus bangkit, kubur Yesus kosong. Dan ketika Dan Brown mengeluarkan bukunya, Mike Licona pun akhirnya menerbitkan bukunya yang menentang dengan jelas, menunjukkan ada 150 kesalahan fakta yang dituliskan oleh Dan Brown. Bapak Ibu, dalam dunia yang berdosa, Allah adalah Allah yang memegang sejarah dunia ini. Allah yang tidak pernah meninggalkan dunia ini. Allah yang hidup itu, Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Tuhan yang tetap menyatakan, dialah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang sudah menang atas maut. Tuhan yang menguasai sejarah. Tuhan yang tetap memelihara iman anak-anak Tuhan. Di tengah-tengah tantangan dunia yang berdosa. Yesus Kristus satunya Tuhan dan Juru Selamat. Satu-satunya jalan keselamatan. Satu-satunya kebenaran dan hidup. Yang kekal adalah sebuah fakta yang tidak dapat kita sangkalai kebenarannya. Itu bukan sebuah kesombongan rohani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam dunia yang berdosa, banyak orang begitu takut mengalami kematian. Kematian menjadi sebuah momok yang mengerikan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi setelah saya meninggalkan dunia ini. Dan kita begitu takut bagaimana caranya nanti kita akan mengalami kematian. Dan kita begitu takut kapan kita akan mengalami kematian. Tapi satu fakta yang jelas, kita tidak punya kuasa sedikit pun untuk menentukan bagaimana nanti kita akan mengalami kematian dan kapan kita akan mengalami kematian. Tapi satu hal yang penting adalah, yang jauh lebih penting yang harus kita pikirkan adalah, 1 menit setelah kita meninggalkan dunia ini, 1 menit setelah kita menutup mata, apakah kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus yang memberikan anugerah keselamatan kerajaan surga di dalam kehidupan kita. Saya bersyukur pengkhotbah besar Billy Graham. Di usianya 99 tahun, dia tetap mengajak setiap orang untuk beriman kepada Yesus. Mari bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, respon kita terhadap Kristus, apakah kita sungguh-sungguh menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah kita sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Dan apakah kita sungguh-sungguh setia sampai akhir hidup kita? Akan sangat menentukan seberapa indah kemuliaan yang akan kita terima. Seberapa besar kemenangan kita atas dosa. Dan seberapa pastikah keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Biarlah saat ini, ketika di antara kita ada yang belum sungguh-sungguh menerima Tuhan. Ada yang belum sungguh-sungguh masih ragu-ragu untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bila kita mengambil keputusan dengan jelas. Ya Tuhan, saya mau jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika di antara kita ada yang sudah percaya kepada Yesus, kita sungguh-sungguh percaya. Bila kita setia kepada Tuhan, setia memberitakan Injil sampai dengan akhir hidup kita. Sehingga kita sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan ketika kita meninggalkan dunia ini.